Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tina. Kebetulan ini video pertama aku ya teman-teman ya. Jadi di sini aku mau sharing bareng kalian tentang perjalanan program hamil aku dan suami, yang kebetulan suamiku ini didiagnosa terkena varikokel. Jadi untuk tahu kisahnya seperti apa, simak terus videonya ya. Oke, jadi langsung aja ya. Aku sama suamiku menikah itu tahun lalu di 2020 di bulan Januari, awal tahun. Nah, setelah 2 bulan menikah, pas banget corona kan, kita masuk di Indonesia kalau nggak salah sekitar di bulan Maret, itu pas corona. Kebetulan banget tuh banyak yang nyaranin dari teman-teman, saudara, pada menyarankan kayak, Tin nggak usah punya omongan dulu deh, karena kan lagi corona nanti susah periksanya atau segala macamnya kayak gitu. Cuman aku sama suami bener-bener nggak ngedengerin, jadi kayak kita lillahi ta'ala aja, kita juga nggak menunda punya omongan, kita juga nggak terlalu buru-buru, intinya sedikasihnya sama Allah aja kayak gitu. Nah, mau masuk pernikahan di bulan ke-6, di bulan Juni, itu aku ngerasa kayak, aduh kok belum hamil-hamil ya gitu, kayak udah banyak juga yang nanyain kayak gitu kan. Akhirnya aku sama suami, aku coba ngomong sama suamiku, aku mau periksa aja kayak gitu kan. Terus akhirnya kita datanglah ke salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Kita ke SPOG gitu, sama dokternya ditanya haidnya lancar atau enggak gitu. Aku jawab, waktu itu memang kondisi haid aku setelah menikah itu jadi agak mundur gitu. Jadi biasanya sebelum menikah waktu itu tuh 30 hari pas gitu. Nah, pas setelah menikah, setelah di bulan Januari aku menikah itu, di bulan Februari Maretnya itu jadi haidnya mundur, kayak mundur 2 hari, mundur 3 hari kayak gitu. Cuman dalam setiap bulan itu pasti haid, cuman kayak mundur aja gitu. Aku sampaikan sama dokternya. Kata dokter, oh nggak apa-apa, itu hormonal gitu, itu baik-baik aja, nggak masalah gitu. Habis itu di USG lah rahimnya gitu, transvaginal, dan alhamdulillahnya nggak kenapa-kenapa. Dikasih vitamin sama dokter, ya mungkin aku nggak tahu itu vitamin penyubur atau mungkin ya, atau vitamin apa, intinya dikasih vitamin aja gitu. Nah, setelah dikasih vitamin itu di bulan Juni, kebetulan banget di bulan Juli itu aku haid lagi gitu. Jadi aku sama suami kayak ngerasa, oh ya udahlah, mungkin memang belum saatnya gitu kan. Mungkin belum dikasih lah sama Allah gitu. Buat kita buat pacaran dulu kayak gitu. Terus aku sih nggak, sama suami ya nggak berhenti di situ aja ya. Jadi kita kayak program hamil sendiri gitu, kayak beli susu Prenagen, terus ada kurma muda, terus ada bubuk suriat, buah suriat sama bubuk buah suriat gitu. Kita coba itu, kita rutin minum itu. Terus ada resep dari yang dokter Zaidul Akbar yang JSR, kita juga rutin konsumsi itu. Tapi sampai di bulan Oktober itu kita belum berhasil juga gitu. Aku masih haid juga gitu. Terus banyak yang nyaranin, karena kebetulan kita berdua itu kerja. Jadi aku kerja, suamiku kerja gitu. Banyak yang nyaranin mungkin terlalu lelah kerja. Akhirnya kita sama-sama ambil cuti dan kita liburan lah ke Jogja. Di bulan Oktober itu masih corona ya, masih pandemi. Cuman kita tetap prokes jalan-jalannya. Terus setelah pulang dari Jogja, di bulan November itu aku juga masih haid gitu, masih haid. Jadi kita kayak agak sedih gitu, aduh kok belum sih, tapi ya udahlah gitu. Suami aku selalu support aku, jadi kita berdua fine gitu. Cuman memang banyak kayak orang-orang tuh suka ngomongin kita kayak, kok belum hamil-hamil sih, kok lama sih Tin, kenapa emang kok lu nggak hamil-hamil kayak gitu. Maksudnya banyak teman-teman kantor aku juga beberapa ada yang ngomong kayak gitu. Jadi kayak, duh, gue juga pengennya hamil kali, tapi kan belum rezeki, Allah belum kasih gitu. Terus gue harus gimana gitu. Pengen banget sebenarnya jawab kayak gitu. Cuman kalau ada yang ngomong seperti itu, saran aku teman-teman, kalau ada yang nanya kapan kamu hamil, udah senyumin aja. Pokoknya kita coba ikhlas aja, bener-bener ya udahlah gitu. Karena kalau sebenarnya kalau kita mau ngebalikin juga, lu kapan matinya? Kalau lu nanya gue kapan hamil, gue bisa nanya ke lu kapan mati gitu. Kalau secara kasar ya kita mau ngebales kayak gitu. Cuman di sini aku kayak ya udah, slow aja ya, kayak semuanya baik-baik aja gitu, nggak terlalu dipikirkan gitu. Terus sampai akhirnya masuk di tahun 2021 itu juga aku sama suamiku masih
promil-promil ala kita aja. Jadi kayak ya masih konsumsi buah zuriat waktu itu. Sampai sekarang pun kita masih konsumsi itu, rebusan buah zuriat. Nah, drama-drama ini dimulai pas lebaran biasa, karena banyak yang nanya ya, kok belum hamil gitu-gitu. Saudara-saudara juga banyak yang tanya, kok belum isi ya gitu-gitu kan. Akhirnya karena kayak aduh jenuh banget nih ditanya kayak gitu, aku bilang sama suamiku, aku mau pengen periksa lagi deh gitu kan. Akhirnya kita periksa lagi tuh. Aku periksa di rumah sakit yang berbeda kali ini, tapi masih di daerah Jakarta Barat. Periksa di salah satu rumah sakit. Dan lagi-lagi alhamdulillahnya aku nggak kenapa-kenapa setelah aku periksa itu. Aku nggak kenapa, karena kan biasanya kan perempuan yang ditakutin karena ada miom, ada segala macamnya, kayak apa sih, miom, kista, atau penyakit-penyakit yang lain gitu. Alhamdulillahnya aku nggak kenapa-kenapa, sehat-sehat aja. Jadi ya syukurlah, alhamdulillah gitu kan. Cuma di sini aku agak mengganjal karena aku bilang sama suamiku, yang kayaknya kok di sini kayaknya kok aku terus yang periksa. Coba deh kalau kamu yang periksa. Aku tuh coba ngomong kayak gitu ke suamiku, cuman pelan ya. Jadi aku kayak coba ngasih pengertian gitu, karena kan kita nggak salah, maksudnya kita nggak tahu gitu kan apa yang terjadi sama kita gitu kan. Kalau kita nggak ikhtiar mencoba buat periksa biar tahu gitu. Kalau alhamdulillahnya kenapa ya berarti memang belum rezekinya aja gitu kan. Terus akhirnya suamiku mau, jadi aku akhirnya cari-cari info gitu kalau periksa untuk kesuburan suami tuh di mana sih, di dokter SPOG juga apa kayak gimana. Pas aku cari-cari info, terus aku nemu juga tuh info di YouTube juga. Aku nemu kalau untuk periksa kesuburan sperma intinya tentang analisis sperma itu di dokter andrologi. Jadi bukan yang SPOG biasa gitu. Nah, kebetulan di rumah sakit yang aku periksa ini itu ada juga dokter androloginya. Akhirnya singkat cerita kita udah ketemuan tuh sama dokter androloginya. Pas ketemu sama dokter androloginya ya disuruh cerita aja sama dokternya, gimana bapak ibu gitu. Kita ceritain aja, dokter kita udah hampir 1,5 tahun menikah, tapi kita belum dikaruniai momongan. Terus pas dokternya tahu usia kita masih muda, dokternya bilang, aduh ini usia masih pada muda sekali gitu. Maksudnya nggak apa-apa lah, pacaran dulu aja gitu kan. Jadi dokternya kayak gimana ya, jadi nggak nakut-nakutin kita, tapi kayak malah kayak, duh ini udah nggak apa-apa, pacaran aja dulu gitu-gitu kan. Cuman kita, dokter pengen tahu aja gitu, maksudnya gimana kondisi suami gitu. Karena kebetulan dari akunya udah cek, dan alhamdulillah akunya nggak kenapa-kenapa. Nah oke lah, sama dokternya akhirnya dikasih rujukan untuk USG di daerah testisnya gitu. Jadi ada tiga pemeriksaan, ada 3 tahapan gitulah istilahnya. Yang pertama itu untuk analisis sperma. Jadi mohon maaf, jadi spermanya itu kayak dikeluarin gitu loh. Jadi dikasih sama dokternya kayak macam jar gitu. Nanti ditaruh di situ. Nah itu untuk pemeriksaan sperma itu nggak bisa cepet, jadi dia harus dalam agak membutuhkan waktu gitu. Jadi kita harus next kunjungan lagi ke dokter itu gitu, nggak bisa langsung di saat itu diperiksa gitu. Terus habis itu spermanya udah dikasih tuh sama dokternya. Terus kita dikasih lagi 2 rujukan yang berbeda. Yang pertama kita ke lab karena suamiku harus cek yang namanya cek hormon. Hormonnya ada beberapa hormon yang harus dicek. Nanti aku kasih tahu ya di sini ya apa aja yang harus dicek. Terus yang kedua kita disuruh untuk USG di bagian testis. Nah untuk USG ini kenapa nggak di rumah sakitnya? Karena si dokter ini ngasih pilihan. Jadi dia ngasih pilihan untuk USG di rumah sakit ini tuh sebenarnya biayanya agak lumayan mahal mbak gitu kan, dia ngomong kayak gitu. Nah di saya ada di luar, di sahabat saya juga dokternya bilang kayak gitu, dengan alat yang sama itu biayanya lebih murah gitu, 50%-nya dari harga yang ada di rumah sakit ini gitu kan. Jadi mau gimana? Nah kita langsung pilih, ya udah dok yang dari rekomendasi dokter aja yang harganya lebih miring. Kita langsung ngomong kayak gitu. Akhirnya kita dikasih rujukan lah untuk ke periksa di dokter yang untuk USG-nya ini. Jadi kita di luar rumah sakit gitu. Jadi kita nanti balik laginya di minggu depannya. Itu kalau nggak salah di hari Senin. Jadi kita harus balik lagi Senin depannya dengan bawa USG sama hasil dari lab yang cek hormon itu.
Terus besokannya aku datang ke lab biomedika kalau nggak salah namanya, itu untuk periksa hormon-hormon itu. Jadi udah ditulis gitu sama si dokternya apa aja yang untuk diperiksa gitu. Dan ini lumayan pricey banget ya harganya, agak lumayan mahal nih, satu hormonnya itu bisa sampai 500 ribuan harganya. Terus pas itu setelah diperiksa di hormon itu, jadi diambil darahnya, terus habis itu bisa diambil sorenya. Setelah dari itu kita ke USG testis di dokter yang udah direkomendasiin sama di dokter di rumah sakit aku ini gitu kan. Pas di USG nggak lama sih, kayak 15 menit sampai 20 menitan. Cuman di sini si dokter yang USG ini dia nggak menjelaskan apa yang terjadi gitu. Suamiku kenapa dia bukan nggak berani menjelaskan, tapi dia nggak diem aja gitu. Dia cuma ngomong kayak gini, oh ini ada sesuatu, dia bilang gitu. Nanti dikonsultasikan sama dokter ini ya, kayak gitu. Nanti pas kontrol lagi dikonsultasikan kayak gitu. Jadi dia nggak ngomong apa-apa. Ya udah tuh, kita udah dapet selebarannya, udah dapet hasil USG-nya. Kita pulang. Pas sampai rumah, aku lihat tuh di situ ada kesimpulan dari hasil USG itu. Karena aku nggak tahu ya bacanya dari hasil USG itu. Nanti aku kasih lihat ya USG-nya kayak apa. Itu ada warna-warna kayak gitu deh. Ada merah, ada kuning, biru gitu-gitu. Cuman kan kita nggak ngerti ya bacanya. Cuman aku baca dari kesimpulannya itu, di situ dinyatakan kalau varikokel grade 3 sama grade 1 di testis kanan dan kiri suamiku. Nah aku sama suami juga kayak aduh kaget banget ya, kayak ini apa nih varikokel gitu, kita asing banget gitu, nggak pernah dengar. Akhirnya aku cobalah googling, terus searching di YouTube juga varikokel apa. Ternyata varikokel tuh semacam apa ya, pelebaran pembuluh vena gitu. Jadi istilahnya kayak varises gitulah, tapi di bagian itu gitu, di bagian anunya gitu kan. Terus penanganannya gimana, kita coba lihat di YouTube. Kita dapat informasinya aja sebelum kita balik lagi ke dokter. Akhirnya kita cuma dapat informasi di situ varikokel ada yang kayak pengobatan rutin gitu selama 6 bulan, terus ada juga yang dioperasi gitu. Akhirnya ya udah minggu depannya hari Senin besokannya setelah itu aku balik lagi ke dokterku. Pas balik lagi, jadi kayak dia nge-compare gitu loh hasil dari analisis sperma yang minggu lalu udah dikasih sama hasil yang baru aku bawa, hasil dari USG gitu, sama hasil dari lab yang periksa hormon. Nah, alhamdulillahnya hormonnya baik-baik aja, semuanya baik. Hormon-hormon yang diperiksa tuh semuanya nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata ada masalah di spermanya, kalau kualitas spermanya bagus, jumlah spermanya bagus. Nah yang kurang ini di pergerakan sperma, jadi pergerakannya ini dia di bawah rata-rata gitu. Nah kayak terus di-compare sama hasil dari USG yang aku bawa. Nah bener banget, ternyata kata si dokter ini suamiku terkena varikokel. Jadi varikokel ini udah grade 3 sama grade 1. Terus ya jalan satu-satunya harus operasi, kata dokternya gitu. Aku sama suami udah makin kaget aja, apalagi suamiku udah makin kayak, aduh gak ada jalan lain ya dok. Kita sempat nanya sama dokternya kayak gitu, tapi kata dokternya, ya gimana kalau ada jalan lain pun belum tentu bisa berhasil gitu pengobatannya, karena memang harus diambil si varikokel ini gitu. Jadi si varises ini harus dibedah gitu, walaupun operasinya ini operasi kecil sebenarnya, bukan operasi yang besar gitu kata dokternya. Terus kita dikasih waktu gitu sama dokternya, maksudnya nggak usah langsung memutuskan juga nggak apa-apa, jadi kayak mau berunding dulu boleh gitu intinya. Habis itu udah kita keluar ke ruangan dokter, aku berunding sama suamiku gimana gitu. Suamiku juga agak takut ya, kayak kedengeran operasi karena namanya kita belum pernah dan nggak ngerti ngadepin kayak gitu. Cuman akhirnya kita mantep, ya udah operasi aja gitu daripada menunggu-nunggu gitu. Karena si dokter ini juga sempat cerita tentang ada pasiennya yang setelah didiagnosis varikokel, dia nggak balik lagi ke dokter ini. Nah dipikir si dokternya karena mungkin udah tindakan gitu ya, tapi ternyata dia kayak mencoba second opini gitu, dia cari dokter andrologi yang lain. Nah tapi
setelah 1 tahun dia balik lagi ke dokter ini. Pas ditanya udah punya momongan, belum juga. Jadi setelah setahun itu dia berusaha kayak pengobatan alternatif, tapi kenyataannya sama aja gitu. Nah aku sama suamiku mikir, kita kalau kayak gitu kenapa nggak buang-buang waktu ya gitu, kayak menghabisin uang juga nggak sih kalau pengobatan gitu, tapi kita nggak tahu nanti si varikokel ini tuh masih ada atau enggak gitu kan. Terus akhirnya kita suamiku ya udah, dia mantep banget gitu kalau ya udah operasi deh, aku nggak apa-apa kayak gitu. Terus akhirnya aku ketok lagi tuh ruangan pintu dokternya, sama dokternya dibilang oh ya udah kalau mau operasi, dikasih pilihan lah sama dia. Ada beberapa rumah sakit yang dia anjurkan sama dia. Yang pertama di rumah sakit di tempat aku periksa ini, karena untuk operasi ini ternyata nggak bisa sama dokter ini, dokter Andrew, jadi harus ke urologi. Yang operasi ini dokter urologi. Nah sama dokterku ini dikasih 3 pilihan, dikasih 3 opsi. Yang pertama tuh di rumah sakit ini yang aku periksa, yang kedua ada di rumah sakit di daerah Jakarta Timur, yang ketiga di Bogor. Nah untuk biayanya yang paling murah sebenarnya yang di Bogor kata dia gitu. Cuman kan kayak aku aduh jauh banget ya dari Jakarta ke Bogor, untuk nanti bolak-baliknya takut gimana karena aku kebetulan juga kerja, suami juga kerja, jadi nanti kita takut nggak bisa gitu, atau terlalu banyak ambil cuti atau gimana gitu. Karena untuk di rumah sakit ini tuh kebetulan sore bisa, jadi kita setelah pulang dari kantor kita masih bisa untuk periksa gitu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk ya udah deh dok, di rumah sakit ini aja gitu. Akhirnya kita dibuatin surat rujukan lagi untuk ke dokter urologi. Nah pas udah dikasih suratnya, ke surat rujukannya, udah kita pulang tuh. Di rumah suamiku juga kepikiran lagi, jadi kayak dia kayak gimana ya, kayak aduh gimana nih sayang, aku kayak aduh takut nih gimana nanti kalau operasi gini gitu. Dan itu kita berdua bener-bener memutuskan sendiri, kita nggak ada ngomong sama keluarga, karena kayak pengen menyelesaikan aja ini gitu. Dia bisa gitu, suamiku juga bilang kayak gitu, udah kita sendiri aja dulu. Nah tapi akhirnya kita aku coba konfirmasi ke rumah sakit dokter urologi ini kapan adanya. Habis itu kita janjian lah ketemu sama dokternya di hari, kalau nggak salah di hari Sabtu dokternya ada. Kita ketemu sama dokter urologinya dan terus kita jelaskan, dokter kita dapat rujukan dari dokter ini gitu untuk kesini, keluhannya seperti ini kita jelaskan. Nah sama dokter urologinya diperiksa lagi lah suamiku, diperiksa semuanya. Terus pas dia juga menemukan suamiku disuruh batuk. Pas disuruh batuk kelihatan gitu loh si varises ini, si varikokel ini kan dia bentuknya kayak cacing gitu ya, yang namanya varises. Pas kelihatan ini dikasih tahu, ibu ini punya bapak nih varikokelnya kayak gini gitu, dijelasin. Dan itu pas itu aku ngeraba gitu, jadi kayak oh ini ya, pas diraba, pas dia batuk itu emang berasa banget gitu. Oh iya ini memang bener varikokelnya. Terus kata dia udah grade 3 sama 1, jadi kanan kiri lah. Ternyata varikokel ini grade-nya paling besar, grade 4. Terus dokternya malah menyarankan udah operasi aja, dan dia meyakinkan gitu kalau operasinya ini nggak sakit. Jadi ini operasi biasa banget karena operasi kecil. Jadi dia kayak kasih semangat gitu loh ke suamiku, biar dia suamiku nggak down atau nggak kepikiran yang macem-macem gitulah. Akhirnya ya udah, karena memang kita udah tekad operasi, ya udah operasi gitu. Terus sama dokternya, saya kapan aja dipersiapkan saya ada. Maksudnya dia selalu ready di rumah sakit itu, jadi kapan aja mau operasi siap kata dia gitu. Jadi ini kayak aduh pengalaman pertama juga, jadi suamiku juga deg-degan banget mau operasi gitu. Nah akhirnya di tanggal 10 Juli bulan kemarin itu suamiku dioperasi, dan alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Jadi kayak ya udah agak lega gitu. Terus dikasih lihat juga tindakan yang dilakukan oleh dokter urologi ini, udah bagian mana yang dioperasi gitu. Jadi yang dioperasi itu teman-teman bukan di bagian itu lebih di atas, jadi kayak perut, di bawah perut gitu loh di situ operasinya. Karena kebetulan suamiku di kanan dan di kiri, jadi ada dua sayatan. Cuman sayatannya kecil banget karena mungkin udah ini ya, operasinya tuh udah canggih banget. Jadi kayak lukanya tuh hampir nggak kelihatan gitu karena kecil banget. Nah untuk teman-teman yang mau nanya
berkisar gimana-gimana atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain ke aku dan suami tentang varikokel ini, boleh banget, boleh bisa di DM di Instagram aku, nanti aku taruh sini ya Instagram aku, atau boleh di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah nanti untuk di part selanjutnya aku bakal bahas operasinya kayak gimana. Jadi ini sekian dulu video dari aku. Selamat nonton, semoga bermanfaat buat kalian yang cari informasi tentang varikokel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.